Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansa Abdul Aziz dan saya di sini akan menjelaskan tentang desain produk dan jasa. Nah, di sini desain produk dan jasa. Desain produk merupakan hal yang penting sekali bagi kelangsungan hidup sebagian besar perusahaan. Nah, keunggulan bersaing dan keuntungan usaha tergantung pada desain dan kualitas sebuah produk, baik berupa barang maupun berupa pelayanan jasa. Nah, jadi bagi kalian yang mempunyai produk baru, ya kan, produk baru itu utamakan yaitu dengan desain produknya yang berkualitas, yang unik, sehingga banyak konsumen yang melirik dengan produk kita. Selanjutnya, di samping itu juga tergantung pada harga yang sangat ditentukan oleh biaya proses produksi. Oleh karena itu, keterkaitan antara pengembangan produk dengan pilihan teknologi prosesnya sangat penting. Nah, selanjutnya pemilihan barang dan jasa. Di sini untuk strategi produk mendukung keunggulan kompetitif, misalnya contohnya ya, kayak rumah sakit mendiferensiasikan produknya pada rumah sakit khusus hernia, rumah sakit khusus jantung, dan dengan kualitas yang lebih baik. Selanjutnya contohnya kayak Toyota ya, Honda mendesain produknya dengan fast response, cepat pengembangannya dengan desain produk yang lebih unggul. Dan selanjutnya produk dari Cina, strateginya low cost, yaitu bisa mendesain produk berbiaya rendah sehingga bisa dipasarkan ke seluruh dunia. Nah, ini jadi kita menjual itu dengan keuntungan yang rendah, tapi kita bisa banyak menarik konsumen. Contohnya kayak Cina nih, kita bagus juga Cina ya. Selanjutnya ada daur hidup produk ya. Yang pertama yaitu ada tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap menciptakan produk baru. Nah, kesempatan produk baru brainstorming, yang dimana tim yang mengemukakan ide secara bebas mengenai subjek tertentu. Nah, brainstorming yaitu produk baru perlu diperhatikan. Yang pertama memahami pelanggan, perubahan ekonomi, perubahan sosial dan demografi, perubahan teknologi, yang terakhir perubahan politik dan peraturan ya. Selanjutnya, pengembangan produk, QFD ya kan, singkatan dari Quality Function Development, yang dimana proses menentukan kebutuhan konsumen dan menerjemahkannya ke dalam atribut yang dapat dijalankan. House of Quality, yaitu rumah kualitas, yang dimana matrik yang menghubungkan antara keinginan konsumen dan bagaimana sih perusahaan memenuhi keinginan konsumen. Nah, itu house of quality ya. Selanjutnya, organisasi pengembangan produk ya kan. Organisasi pengembangan produk yaitu ada concurrent engineering, yaitu menggunakan partisipasi tim dalam mendesain dan memproses produk. Nah, di sini ada untuk membantu memperbaiki desain produk atau produksi, pemeliharaan dan pemanfaatan produk dengan cara. Nah, ini yang pertama, mengurangi kompleksitas produk, menambah standarisasi komponen, memperbaiki fungsi, memperbaiki desain pekerjaan dan keselamatan kerja, memperbaiki dan pemeliharaan produk. Yang terakhir, desain yang hebat. Lanjut. Nah, di sini ada isu-isu dalam desain produk. Apa sih isu-isu dalam desain produk itu? Nah, di sini dijelaskan robust design. Nah, desain yang dapat memproduksi sesuai dengan persyaratan meskipun dalam kondisi tidak layak.
Yang kedua, modular design. Komponen produk yang disubkan dalam modul yang mudah digantikan atau ditempatkan. Selanjutnya, computer aided design, disingkat CAD ya. Penggunaan komputer untuk mengembangkan dan mendokumentasikan produk. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan di dalam mendesain suatu barang. Yang pertama yaitu globalisasi selera konsumen. Yang kedua, segmentasi pasar, kondisi lokal dan teknologi. Nah, kita langsung aja ke jasa ya. Desain jasa. Nah, di sini desain jasa yaitu jasa merupakan sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Jadi jasa tidak pernah ada, hanya hasilnya dapat dilihat setelah terjadi. Nah, bila kita potong rambut, nah jasa dikonsumsi ketika diproduksi, tetapi pengaruh atau hasil dari jasa tampak dan akan berakhir setelah beberapa waktu. Nah, di sini adalah model jasa. Yang pertama, strategik jasa, desain produk jasa, desain sistem pelayanan jasa, dan pengukuran. Nah, di sini apa saja sih strategi jasanya ini, bagaimana gitu ya kan? Nah, strategi jasa ini yaitu menentukan bisnis, apa yang akan dilakukan, memberikan pengarahan untuk merancang produk. Nah, sistem pelayanan dan pengukuran. Strategi jasa memberikan suatu pandangan tentang jasa macam apa yang harus diadakan oleh perusahaan. Hal ini mengabarkan arah bisnis yang dirasakan oleh pelanggan dan karyawan, atau paling tidak bagaimana mereka harus memandangnya. Nah, di sini produk jasa. Nah, kunci dari desain produk jasa adalah mendefinisikan secara tepat barang yang terkait dalam jasa. Nah, dalam merancang jasa, manajemen harus secara seksama ya membaca harapan-harapan pelanggan. Nah, sekian ya penjelasan saya ya tentang desain produk dan jasa. Di sini saja, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.